Udah, musiknya udah. Wes, hari ini semangat mau bikin menu spesial. Menu apa? Yang nggak ada di mana-mana. Apaan? Di sini juga nggak ada. Ya terus apaan kalau nggak ada? Jadi ini menu yang luar biasa sekali hari ini. Saya nyontek dari chef yang memang nggak pernah ada di Indonesia. Di mana? Dia adanya lebih ke Kuningan karena orang-orang warkop. Sama dong. Sama Kuningan, dong. ya. Jadi saya mau bikin menu berbukanya itu hari ini dengan namanya peanut green. Peanut gue. Yes. Itu what is this itu? Hah? What is this? What is that? What is Salah. that? Ya, is that. Udah jangan bahasa Inggris, tampang lu nggak cocok. Iya. Ya. Apaan itu? Nah itu kacang hijau. Kacang Yes. hijau. Tapi emang terlalu gampang bikinnya karena kenapa? Ditinggal aja kasih air. Nanti jadi bubur. Nasi kalau ditinggal jadi bubur. Jadi bubur. Iya, ini gampang. Ini kamu ini baru ya? Apa? Kamu karyawan baru di sini? Iya, kamu juga baru ya? Iya, Ya, saya juga baru nanya mulu dari tadi ya. Naturalisasi nih karyawan nih. Yes. What do you come from? What? What do you come from? Where? Where do you come from? No, I'm not underwear. No. No, underwear, no. What? Bahasa, oh dari ini, Tionghoa. Sawadika. Kapot no kapapoi. Kontak kapot. Kapai toy kap tot. Napnai. Itu Thailand. Emang bener? Tiongkok. Oh, tidak. Ni hao ma. Ni hao ma. Jawabnya hao. How? Nah gitu. Ni hao ma, ni hao ma. Dia enggak? Dah gua lu mulu. Nih ada cewek cakep gua duduk sini Udah dah. gue bikin dah. Hello sir. Yes, Mister. Udah dong. Enggak. Mister, emang dia penggaris? Mister. Maaf Pak, siapa yang nyuruh Anda duduk ya? Gua beli tuh. Beli. Beli apa? Beli apa? Apa emang? Itu yang dimasak sama karyawan baru. Apa? Kan yang dibeli yang di sana, kenapa kursinya yang didudukin ya? Ya Kalau mau beli kursi. Apa-apa nggak boleh gua. Nggak boleh. Di mana duduknya nih? Ya udah boleh di deh. luar aja mas. Nah. Jangan berteman. Bertengkar. Bertengkar. Maaf. Salah. Galau nih ah. Galau kenapa Kenapa lagi? emang? Hari-hari galau. Perasaan ceweknya banyak. Itu harusnya Rio yang nanya itu. Oh. Iya ini. Harusnya pertanyaan Rio. Fokus masak. Fokus masak. Puasa. Panas. Puasa weh. Puasa nggak boleh. Apa? Puasa ini Acting. sama aja. Kalau yang beneran langsung dari sini. Acting. Jangan. Nanti melepuh bibirnya. Oh iya. Iya benar. Oke. Nggak boleh. Lu punya keresahan apaan sih, Bang Yo? Apa? Punya keresahan apaan lu? Ini keresahan gimana caranya ketan dan bubur jadi satu. Karena orang tuanya ngelarang. Jadi dia nggak jodoh sebenarnya. Agama banget ya. Hah? Beda agama itu. Kok sorry, kok nggak dinyalain itu kompornya? Nggak, karena yang ketan hitam udah mateng. Oh, udah mateng. Iya. Yang ini juga cuman acting aja ngangetin. Mas Yo, Jangan ditanya itunya. Sorry. ngomong-ngomong katanya lu ada keresahan lo. Iya. Ya, sebenarnya keresahan dalam hidup tuh cuman satu aja. Sama. Belum. Belum. Belum Kalau lu kan jawab, keresahannya belum banyak. sabar. Keresahan dalam hidup saya satu. Apa tuh? Saya tuh punya agama, saya percaya Tuhan. Tapi Jangan nangis. Jangan Yo. sini dong, sini. Sabar. Pada suatu hari, Kepanjangan dong. Kepanjangan. Ini ntar sampai sahur. ya jadi Gimana? tolong dong teman-temanku. Gimana sih biar saya yakin kalau Tuhan itu ada? Pembuktiannya tuh apa? Atau mungkin bisa buktiin lewat kayak sains? Pembuktian Tuhan itu ada? Sains lu. Sains tuh gratis. Science, opo koe kru. Salah. Gila nih orang. Maaf, salah. Bentar. Ya. Pakarnya mau menjelaskan gimana? Kalau sains itu menjelaskan tentang gravitasi, tentang tumbuhan dan makhluk hidup, lalu fotosintesis, fotokopi. Hey, Enggak dong. Enggak ya? nggak nyampe foto. Jadi Tuhan itu tidak bisa digambarkan dengan sains. Kita mau
pintar apapun sains kita nggak bisa gambarin tentang Tuhan gitu Mas Yo. Iya, lagi pula kok Tuhan itu kan juga nggak bisa. Ngaco juga kok Rio, masa Tuhan ditaruh di laboratorium, museum aja nggak boleh. Yo, Ya kan? Tuhan gue emang apaan ditaruh Ya museum? makanya. Ya tapi nggak ada pembuktiannya yang meyakinkan saya kalau Tuhan ada. Selama ini kan kita kalau memiliki agama, ya kan? Waduh, siapa yang mesen ondel-ondel? Wangi bener masa depan ya. Oh, Kenapa sih nggak suka aja? Kenapa nggak suka aja? Kenapa gue tanya? Bukan gitu, bukan Kenapa? gitu. Jangan, dia udah lama nggak gumoh. Takutnya gumoh. Ya enggak takutnya, kan kita udah sembuh. Takutnya pas salaman sama ibu gumoh lagi. Iya. Bahas apa ini? Ya. Ah, ini bos gue nih. Saya belum selesai Jangan tadi. kalau bos urusannya Ibu. transfer males Oh, gue. iya, benar. Nggak mau. Halo ibu, halo. Iya, Halo. apa, Bapak apa? Saya masih ngomong tadi ibu udah masuk aja. Kenapa sih Bapak ngomongin apa? Saya, Bapak nanyain Tuhan. iya. Mau dipanggil aja? Salah nanya sama iblis kayak ini. Bapak mau dipanggil aja biar cepet. Sit, ibu. Lah saya nanya. Gini aja, gimana biar adil? Kita barengan? Nggak Bapak duluan. Kan Bapak yang Atau gini, ibu yang di miss call nanti kasih tahu. Gue yang di miss call lu yang ngangkat ya. Kan nggak Iya. nelpon lagi. Nggak nelpon lagi. Nanyain apa sih sayang? Nanya gini loh Po, katanya Tuhan itu bisa digambarkan nggak secara sains gitu katanya Bang Yo. Jadi lo maunya Ada pembuktian gitu. pembuktian Po. bahwa Yes. Tuhan itu ada. Iya, selama ini saya tahu apapun bisa diberikan oleh Tuhan. Ya contohnya, napas. Napas baik. Hari ini sampai detik ini, saya bernapas karena Tuhan. Mau diberhentiin aja? Bukan dong. Nggak kan nanya. Bukan. Kan ada Mau gitu. di-stop, Mau di stop apa Di enggak? stop dulu 5 menit gitu kan. Sekarang Nggak, gini. kayaknya ibu ada masalah personal deh mas saya deh. Udah ya. Apa-apa? Ntar. Tuh lihat ada yang datang. Waalaikumsalam. Berdiri, orang mah berdiri. Woi, Silakan di sini Pak Ustadz. Terima kasih. Gimana di Ustaz, tengah? silakan Di Pak. Ustaz di mana boleh klik? Boleh di mana aja Pak? 2, 3. Bang. Hati-hati. Grogi. Bisa nggak kesandung beneran aja lu? Jangan Cici dong. duduk. Iya, terima kasih. Boleh keluar aja Mas. Jangan dulu aja sana. Tuh di situ. Emang pemirsa ngatur duduk itu sangat susah ya. Emang membutuhkan waktu kurang lebih 1 menit untuk mengatur posisi duduk. Iya. Padahal itu semua Tuhan juga yang ngatur siapa yang akhirnya duduk sebelah sana, siapa yang akhirnya sebelah sini. Nah, Pak Ustadz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah Pak, baik. Wah, masak apa ini? Kayak Ini menarik. ini Masak apa masak chefnya nih? eh, Masak apa? Nggak, saya lagi green. ngobrol sama teman saya. Ini pokoknya saya mau bikinin buat berbuka hari ini yang spesial. From Warkop. Dia lagi ini buatan bikin saya apa? spesial. Lagi bikin apa? Ini spesial bubur kacang hijau berteman dengan ketan ditambah manisnya roti tawar. Bahasa Inggrisnya apa? Bahasa Inggrisnya. Bahasa Inggrisnya, ayo. Udah kesian otaknya ngebul. Pak Ustadz, Iya. ini tadi pegawai baru kita nih nanya, dia mau minta pembuktian Tuhan itu beneran ada nggak sih? Kalau ada, buktinya apa? Apakah dapat dibuktikan secara sains, secara ilmu pengetahuan bisa nggak kan? Kalau nih meja kelihatan kayu, ya kan? Tanaman tumbuh kelihatan. Nah, Iya. Tuhannya di mana? Emang kalau nggak ngerti agama gitu? Pertanyaannya. Enggak kan Kak, enggak ngerti. Cipok nih. Sabar. Iya. Jadi gimana itu Pak Pak Ustadz? Ustadz. Sebetulnya soal Tuhan itu persoalan yang rumit ya. Kalau bahasanya anak muda apa ya? Kayak persoalan-persoalan penting banget tapi nggak penting banget. Jadi soal Tuhan itu kan katanya orang bilang gini, apakah sama antara sesuatu dengan yang menciptakan sesuatu? Kalau kita nanya yang bikin roti sama nggak sama yang rotinya itu? Nah, enggak. Enggak, beda. Yang bikin kursi sama meja sama nggak sama itunya bentuknya? Enggak. Sebetulnya kalau persoalan Tuhan itu dipenjelasankannya juga seperti itu, bahwa antara yang menciptakan dan yang diciptakan itu bentuknya tidak sama. Kalau kita berbicara tentang Tuhan, itu melampaui soal-soal yang fisik dan yang ada di depan kita semuanya. Iya. Kebetulan banget Ustadz. Iya.
di depan kita ada kamera, boleh dilihat sebelah sini? Iya. Iya, mantap. Nah, kenapa tuh? Tuhannya Kebetulan kenapa juga di situ? Ustadz kalau Kita lihat ke arah ke depan. Oh, masa depan ya, jangan lihat ke iya. depan. Jangan lihat ke belakang. Bu, kebetulan juga Pak Ustadz di situ ada kamera, kalau nggak kuat lambaikan tangan. Uji nyali itu, uji nyali. Terus Ustadz, terus. Kalau di barat itu kan banyak orang-orang. Kebetulan saya pernah tinggal di Kanada itu 3 tahun, di Australia hampir 8 tahun. Jangan iya lu tahu di mana nggak itu? Australia RT berapa Pak Ustadz? Astagfirullah. Jadi di sana itu banyak orang-orang barat yang tidak percaya Tuhan itu ketika ada sesuatu mereka itu larinya, misalkan banyak waktu musim-musim winter atau dingin, waktu bulan Desember itu banyak orang bunuh diri karena dia tidak percaya pada Tuhan. Karena setelah mereka dapat gaji banyak, setelah itu tiba-tiba di PHK, dapat masalah apa, dapat persoalan-persoalan kehidupan atau putus dengan pacarnya, dan mereka tidak percaya ada masa depan yang dijamin oleh Tuhan. Makanya dia bunuh diri. Itu untuk menjelaskan tentang keberadaan Tuhan itu juga gitu, bahwa ada harapan-harapan yang akan menolong kita di masa depan. Nah, Po, ini katanya gini Pak Ustadz, si P mau tanya nih katanya Pak pakai Iya. bahasa Inggris katanya. Ya. Coba P. Usahain aja. Nih, Pak Ustadz pernah tinggal di Kanada sama di Australia, jangan Iya. ngomelin gua. Nah, iya. Jadi bahasa Inggrisnya kagak kaleng-kaleng ini, Saya Nen. bisa, Bu. Nggak, Saya bisa. Bahasa Inggrisnya ngobrol sama Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aksen pakai aksen Inggris. Itu British. Itu British. British. Itu British. Udah, yang gimana? Canadian gimana? Gimana, keren. Kalau Canada itu gimana Pak Ustadz? Coba tanya balik. Kan tadi Kenapa jadi dikerjain Pak Ustadz? Bener lagi. Coba. Suruh mikir. Gimana P? Lu pengen tanya apaan P? Iya, jadi gini juga Pak Ustadz. Tadi udah dijawab assalamualaikum ya. Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Nah jadi Gini Pak Ustadz. Tanya aja, tanya Siapa? Tuhan itu bisa ngasih, kan sains itu kan bisa meneliti semuanya yang ada di dunia ini Pak Ustadz. Iya. Kecuali katanya tuh Tuhan. Nah Tuhan itu bisa diteliti nggak secara sains maupun secara apapun gitu loh Pak Ustadz. Iya. Sebetulnya bisa, itu kalau dalam Al-Qur'an ada dalam surat Al-Baqarah itu. Di situ dijelaskan bahwa Allah atau Tuhan menciptakan langit yang tinggi. Setelah itu ada gunung-gunung, ada laut, ada banyak kejadian-kejadian alam, ada pemandangan-pemandangan indah yang banyak. Kalau bahasanya anak muda itu Instagramable gitu. Itu kan lebih bagus dibandingkan fata morgana yang lain-lain. Itu sebetulnya tanda-tanda ciptaan Tuhan. Tapi nggak semuanya memahami itu. Di Al-Quran disebutkan bahwa fadzakir innama anta mudzakir. Itu hanya orang yang berpikir. Kalau orang berpikir maka dia akan tahu itu bahwa di balik ciptaan-ciptaan alam itu, ciptaan Tuhan itu ada rahasia atau pelajaran yang sangat besar pada umat manusia. Kalau misalkan orang bicara soal sains dengan Tuhan, itu kan ada yang bilang bahwa sains bisa dijelaskan kalau kita menghirup oksigen. Itu oksigen itu kan banyak banget. Kalau Anda misalkan kita di opname itu kan oksigennya diukur. Tapi kalau ciptaan Tuhan oksigennya kan kita menghirup secara gratis. Betul Pak Ustadz. Itu adalah bukti bahwa Tuhan itu ada meskipun kita tidak bisa melihat dengan mata kepala kita sendiri. Tetap bisa jadi diteliti, tetap bisa ya Pak Ustadz ya? Bisa, tapi sebetulnya yang unik bahwa ada pengalaman-pengalaman soal Tuhan itu nggak semua bisa dirasionalkan. Itu seperti misalkan pengen tahu pengalamannya orang udah meninggal belum? Pengen tahu saya. Meninggal dulu. Nah iya. Iya duluan aja, ntar cerita-cerita ya. Duluan aja. Bang Tio duluan yang Nanti cerita-cerita ya sama saya ya. Sekarang dia berdua. Iya enak soalnya ntar kagak dibagi cuma dua, ini cuma dua. Iya dah. Lagi nyuci nggak usah diajak-ajak. Apa aja diajak-ajak. Oh iya siap-siap Pak Ustadz. Aku mau tanya gantian ya. Siap-siap. Iya. Kan tadi Pak Ustadz bilang kalau Tuhan itu kan tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Nah, bagaimana sih Ustadz cara kita meyakini kalau Tuhan itu ada?
Meyakini Tuhan dengan ada itu dengan melihat ciptaan-ciptaan Tuhan. Ciptaan. Iya, kenapa misalkan ada orang yang lahir dalam sebuah keluarga itu ada yang lahirnya misalkan kalau udah berkeluarga, udah berkeluarga belum? Ada. Jadi kan ada yang pengen anaknya ganteng banget atau cantik banget atau dia Makasih Pak Ustadz. gede banget. Enggak, Pak Ustadz lagi jelasin bukan bilang lu Lu cantik banget, ngerasa aja emang apa? Tapi nanti kalau lahir kan nggak sesuai sama ekspektasi kita. Misalkan waktu lahir ada juga misalkan pengen banget anaknya laki-laki, tapi ternyata setelah lahir perempuan, atau pengen perempuan ternyata lahir laki-laki. Itu sebetulnya secara ilmiah itu menunjukkan keberadaan Tuhan. Ada ilmuwan dari Amerika namanya Jeffrey Lang. Iya, beliau itu ahli saintis yang awalnya nggak percaya dengan Tuhan. Tapi setelah riset bermacam-macam ahli fisika, beliau itu melihat fenomena alam, gratifikasi, persoalan bumi, terus soal tsunami dan macam-macam, terus melihat penelitian-penelitiannya orang lain. Beliau percaya bahwa Tuhan itu ada, dan setelah itu beliau menjadi Muslim. Alhamdulillah. Alhamdulillah, jadi mualaf ya Pak Ustadz. Alhamdulillah. Iya, jadi di situ menunjukkan bahwa Tuhan itu sebetulnya ada sains, ada bukunya juga di orang Perancis ilmuwan itu namanya Maurice Gabriel. Beliau itu menulis soal Tuhan dan sains. Itu ditunjukkan bahwa ada kaitan-kaitan antara sains dan Tuhan, dan itu pembuktian-pembuktian ilmiah itu menunjukkan yang ada. Cuma seperti yang saya tadi bilang, kalau orang tidak percaya pada Tuhan itu seperti orang kalau pengen mengalami beneran itu, misalkan pengen cerita dengar orang pengalaman orang meninggal atau enggak, nanti harus meninggal dulu seperti itu. Jadi semuanya enggak semua bisa dinalarkan atau dimasuk ke akal pikiran kita sehari-hari. Dan kalau kita beragama atau berislam hanya mengandalkan persoalan akal, itu hal-hal yang penting yang tidak bisa masuk. Jadi Emang harus nggak masuk logika ya Ustadz, Iya. nggak bisa ini dengan logika ya. Gitu Koryo. Iya, aduh Pak Ustadz penjelasannya bermakna Udah banget. nyadarin dulu belum? Enggak. Pak Ustadz, ya. penjelasannya bermakna banget, nyampe apa enggak? Nah, itu dia. Ininya nyampe apa Masalahnya kagak? kalau minta ulang lagi durasi. Durasinya panjang. Tapi Pak Ustadz saya mengerti, jadi akhirnya memang sesuatu yang kita mau itu nggak harus perlu diwujudkan. Contohnya saya mau kan Tuhan itu ada pembuktiannya. Nggak selamanya saya mau itu harus ada wujudnya. Ya. Dengan bukti-bukti yang ada kan udah terbukti bahwa Tuhan ada. Contoh apa yang kita bilang tadi? Saya sampai hari ini bisa ada karena Tuhan Masih diizinkan. Yes, dikasih napas. Bisa makan enak, ya kan? Masih bisa ketemu bulan Ramadan lagi. Itu kan. Login nih bentar lagi nih, login nih. Yuk, Ini bisa login, yuk. cakep nih. Bisa yuk kok. Asyhadu alla ilaha illallah. Banget ini ada Pak Ustadz. Asyhadu Iya, ada Pak Ustadz. Muhammadur Ayo, Rasulullah. Ayo yuk. Ini sudah waktu. Pak Ustadz, ini kita keluar tembak. Kalau orang memaksa untuk pindah agama, apa hukumnya? Kita tidak Nggak memaksa maksa, kok. ngajarin. Ngajarin aja. Tapi kalau ngajarin nggak berempat juga dong. Sendiri aja, nggak perlu berempat. Ya udah. Asyhadu alla Eh, satu. Nah, Pak Ustadz, ini saya udah selama di dapur ini udah bikin 2 Wih, mangkok. kopi susu. Bukan. Ini susu. Ini kita ada namanya, ini spesial ya. Ya Dari- namanya lagi mulu aja dari Ya, tadi. sebentar. Nggak ada bercandaan yang lain ya selain nama ya yo. Ya. Ya. Oke. Nah. Oke, saya anterin dulu. Jadi bubur kacang hijau itu ada filosofinya. Enggak, jangan. Ini ada namanya nanti. Gue kasih nama. Kenapa? Ini bread. Bukan keseluruhannya. Oh, gimana sejarahnya Pak Rio? Jadi dalam beberapa komunitas ya di Indonesia, bubur kacang hijau itu ada filosofinya. Ini adalah filosofi kesederhanaan dalam kebijaksanaan. Kesederhanaan dalam kebijaksanaan. Karena kenapa? Ini suatu hal yang sederhana bisa diolah menjadi suatu yang bijaksana. Nggak ngerti kan?
Saya lupa bacanya apa tadi. Lu muter di situ doang udah. Makanya kan gue nanya nih, di mana kata bijaksananya di mana? Tadi ada gitunya nih, sebentar ya. Saya baca aja. Ya, Bahannya apa bahannya? Bergizi apa kagak ya ini? sebentar saya baca lagi. Ibu Tuh, jangan ganggu dulu. Kalimat ketiga. Panjang ya, tercermin dari proses pembuatan yang membutuhkan kesabaran dan bahan-bahannya yang sederhana namun bergizi. Sorry, katanya kan ada prosesnya itu tuh kesabaran. Dari tadi kok nggak sabar masaknya? Sabar. Buktinya kamu nggak tahu, enggak. saya sabar. Tadi ketok panci. Saking sabarnya buburnya. Ya tadinya kacang hijau doang, saya tinggal jadi bubur. Wih, itu sulap. Saking Itu sabarnya. sulap namanya, Itu bukan sabar. Sabar. Bukannya sama Mbak Dia dibeliin jadi ya? Lu nggak masak kan ini? Ya jangan dibocorin dong. Sepik aja tadi gue. Oke, saya sajikan dulu. Ya. Dan bubur kacang hijau ini merupakan bagian dari warisan kuliner yang mencerminkan atau menceritakan sejarah dari nilai-nilai masyarakat. Baca aja deh ya. Iya. Untuk masyarakat Indonesia. Ayo gimana Nah, keluarnya? dan ini kalau gue yang bikin spesial. Iya, ayo gimana keluarnya itu? Ayo. Gimana? Ayo. Coba, ayo. Ayo gimana? Nah, Udah tahu dua-dua. Makanya, ibu, saya masuk sendiri aja sempit. Ibu pakai Gua aja nyangkut. Ini gimana keluarnya? Ini ada Gimana? kabel. Ayo coba. coba ayo. Tolong bagian kamera di zoom ya. Iya, kita di lihat. zoom, ayo. Ayo gimana? Lu keluar gua oper. Enggak, memang maaf, ide ibu terlalu lebar nih ya. Iya, kesian rame bener. Ya udah. Situ, lu situ. Coba ya. Enggak, gua taruh ntar gua oper. Ya, gede banget deh. Ya kan, Iya, aduh kan? kompor gue, Nyangkut, ya. aduh kompor gue. Tadi masuknya bisa ya. Iya ya. Aduh. Sakit pinggang. Awas, Iya. gitar. Iya. Ya kamera blocking dong. Iya. Baletnya mana itu? Balet. Balerina. Emang artis kalau 350 ribuan begini ya? Banyak ya. Tapi almarhum Olga dulunya gitu. Kaya jadinya, Bu. Ya Allah. Kenapa? Sedih. Bukan pas. Hati-hati yo. Ayo, Hati-hati. Nggak nyangkut dong gue. Oke, sip. Pak Ustadz. Nah, ini spesial. Masya Allah. Kacang hijau Pak Ustaz. Bubur kacang hijau 3 lapis. Iya. Nah, Iya. dan juga bubur kacang hijau 3 lapis cilupba. Nah, jadi kalau mau makan cilupba Udah nggak gitu. higienis lagi ini sudah. Iya, udah Udah nggak higienis. Emang gue gak mau kasih lu. Oh, gitu. Gitu. Makasih ya Mbak Dia udah beliin. Rio tinggal manasin. Tapi cara tanya nih sama teman warkop, mana yang nyajiinnya begini? Kan enggak Blocking level. gimana blocking? Tapi skill banget tuh 3 warna Korio, tuh. salah nanya ke anak band bukan nongkrong di warkop, nggak Gimana? level kan? Nggak level. Karena dia gak punya duit dibikin sendiri. Iya, betul. Oke. Mas Hatma. Halo guys. Word of the day. Coba tanya ke Pak Ustadz. Ustadz. Kan tadi udah apaan? Udah apa? Apa? Timbang bahasa Inggris Kita langsung udah- nyangkut. Iya, Pok, agak tahu saya Ya bahasa udah Inggris. kata hari ini apa sih Mas Tanya, Hatma? Bel. Tanya. Iya Pak Ustadz, boleh dong minta sedikit kata-kata buat Iya. hari ini. Iya, tadi kan dibilang Hari ini, Pak Ustadz. kembali yang dibilang bahwa bikin bubur ini kan karena hasilnya karena kesabaran kan. Betul. Jadi mengenal Tuhan dan sains itu bisa jadi bisa berhasil karena kesabaran. Kalau tidak ada kesabaran ya tidak bisa. Itu seperti orang belajar kalau nggak sungguh-sungguh nggak bisa. Kalau kita pengen mengenal Tuhan, kalau kita nggak serius, nggak sabar ya tidak bisa. Itu pelajaran hari ini. Jadi intinya kesabaran. Kesabaran dalam mengenal Tuhan. Iya. Baik. Oke. Tahan dulu. Coba tadi Pak Ustadz ngomong apa terakhir? Iya, coba. Ini malah bergibah berdua. Ayo, coba. Sabar. Oh, gitu. Sabar itu maknanya luas, ya Pak Ustadz ya. Jadi intinya satu kata berjuta makna. Oke, kalau gitu buat Sobat Ramadan, jangan kemana-mana karena masih banyak episode seru lagi. Masa sih? Iya. Oke. Dan ikutin terus keseruan kita di Takjilan Yuk, Inspirasi Ramadan PDI Perjuangan. وعلى الكلام زي نود يطير
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Denny Cagur, saya ingin mengucapkan marhaban ya Ramadan. Selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa selama bulan Ramadan saksikan acara keren banget. Ini dia Inspirasi Ramadan menjelang buka puasa.